solusi juga dari Pak Noh, beliau bikin banyak buku mengenai digital forensik. Ada satu buku dasar digital forensik itu yang sangat jelas sekali menjelaskan mengenai digital forensik dan proses-prosesnya. Kalau semama sudah sempat baca nanti bisa, atau kalau semama pengen baca nanti bisa kontak Afdi untuk minta kopinya ya. Beliau akan membawakan materi yang sangat penting, jadi agar kita dapat mengetahui nih bagaimana barang bukti elektronik dan digital dapat diidentifikasi, akuisisi, analisa, dan dibawa ke pengadilan tanpa ada keraguan akan adanya perubahan di dalamnya. Nah ini kata kuncinya di sini, gitu. Karena yang namanya data digital itu rentan perubahan, ya. Perubahan paling gampang terjadi itu adalah timestamp. Ya, kalau seumpama data itu gerak, timestamp-nya sudah berbeda gitu loh. Ini sudah bisa dibilang ini timestamp-nya sudah berbeda. Ini bukan data yang sama gitu. Hanya timestamp berbeda itu sudah bisa merusak bukti digital tersebut. Lah, gimana caranya? Nah, timestamp berubah aja bisa merusak bukti digital itu. Apalagi kalau seumpama ada yang mengira bahwa oh ini bukti digitalnya itu direkayasa gitu loh. Ada cara-cara teknis supaya memastikan bahwa bukti itu benar-benar aslinya tidak direkayasa. Ya, jadi kepada Pak Nuh 20 menit presentasi Pak, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Bowo semuanya. Bu Siska, Pak Herbert Eng, and Mr. CY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat. Sebelum memulai, tadi saya coba-coba lihat Q&A, question and answer, banyak sekali. Saya hanya bisa beberapa pertanyaan awal yang bisa saya jawab, sisanya saking banyaknya, saya langsung kenyang gitu. Kalau ibarat makanan langsung kenyang gitu, banyak banget. Baik, saya share screen ya. Kelihatan Pak Bowo? Oke, baik. Saya laser pointer dulu. Saya diminta sama Tenggara untuk ngomong tentang cyber incident dan digital forensic investigation. Karena waktunya singkat, saya skip beberapa slide ya. Ini tentang saya skip aja. Baik. Masuk di hasil survei yang dimainkan oleh We Are Social dan bersama dengan Hootsuite, dinyatakan bahwasanya penduduk dunia saat ini sekitar 7,75 miliar, dan dari angka 7,75 miliar, yang uniknya adalah 5,2 miliar itu pengguna gadget. Jadi kita bisa bayangkan saat ini pengguna gadget dunia itu 5,2 miliar. Dan jumlah total koneksi gadgetnya sendiri itu hampir 8 miliar. Jadi kalau ditanya saat ini dunia, banyakkan manusia atau banyakkan koneksi gadget, saat ini sudah banyakkan koneksi gadget. Dan jumlah sosial media, pengguna sosial media itu 3,8 miliar, sedangkan pengguna internet 4,5 miliar. Jadi tidak semua pengguna internet itu main sosmed, dan tidak juga semua pengguna gadget itu main sosmed. Dan uniknya dari 3,8 pengguna sosmed, hampir seluruhnya mengakses sosmed lewat gadget. Itu peta dunia. Kita lihat peta Indonesia. Dari peta Indonesia ini kita bisa lihat total populasi penduduk Indonesia saat ini 272 juta, dan jumlah koneksi gadgetnya 338 juta. Ini banyak sekali. Dan pengguna internetnya 175 juta. Yang mengakses internet lewat gadget 171 juta. Jadi kalau kita lihat di sini, hampir semua pengguna internet Indonesia itu mengakses internetnya lewat gadget. Dan pengguna sosmed 160 juta. Jadi Indonesia hampir mirip dengan peta dunia saat ini. Kita lihat lagi. Jadi data-data statistik tadi secara tidak langsung menunjukkan kepada kita bahwasanya saat ini kita sudah saling terkoneksi. Jadi ada filosofi everything is connected. Bagaimana koneksinya? Itu lewat internet. Jadi mulai dari komputer, terkoneksi ke internet, kemudian ada e-commerce, kemudian ada juga
e-banking, dan segala macam di sini. Termasuk juga yang paling menjadi pokok bahasan saat ini adalah ada istilah cyber ghost mobile. Istilah cyber ghost mobile ini yang di sini itu dikarenakan bertumbuh kembangnya mobile apps itu dalam jumlah yang sangat banyak sekali. Jadi ada mobile apps, ada smartphone, ada internet. Sekitar 10 tahun yang lalu itu sudah muncul istilah cyber ghost mobile. Beberapa tahun belakangan, begitu maraknya sosial media, bertambah lagi satu filosofi, cyber ghost sosial. Jadi saat ini di dunia tidak hanya cyber ghost mobile, tapi juga cyber ghost sosial. Jadi hampir semua orang punya gadget dan hampir semua orang punya akun sosmed dan semua saling terkoneksi. Dan sisi negatif dari adanya era digital yang kita hadapi saat ini adalah adanya kejahatan. Dan kejahatan ini kita bagi dua. Ada namanya cybercrime atau dikenal juga dengan istilah cyber incidents, dan yang kedua computer related crime. Yang pertama cybercrime ini adalah kejahatan berteknologi tinggi. Pelakunya juga smart. Jadi kalau kita melakukan investigasi cybercrime itu lumayan pusing. Kalau computer related crime itu adalah kejahatan konvensional, namun ada barang bukti komputer, smartphone atau high-tech devices lainnya sebagai barang bukti. Jadi contoh kasus korupsi, kasus narkoba, perampokan, pembunuhan, penipuan, dan lain sebagainya. Dan di antara kasus-kasus kejahatan konvensional tersebut ditemukan adanya smartphone, komputer, CCTV, dan segala macam, maka itu dinamakan computer related crime. Nah, kalau kita ngomong cybercrime, pelakunya dikenal dengan istilah hackers, meskipun ini sebenarnya nggak tepat, dan mereka saat ini sudah well organized, jadi lumayan challenging untuk melakukan investigasinya. Dan cybercrime itu betul-betul menggunakan high-tech devices, komputer, smartphone, ataupun akses internet segala macam, termasuk software aplikasinya, sebagai tool untuk melakukan kejahatan dengan targetnya juga berupa high-tech devices. Pertanyaannya adalah, ketika kita berbicara tentang cybercrime, cyber incident, ataupun computer related crime, pertanyaannya adalah how to respond it properly. Bagaimana kita melakukan respon terhadap kedua jenis kejahatan ini dengan benar. Kalau gitu kita melakukan dua pendekatan. Pertama cyber security, yang kedua digital forensik. Meskipun sebenarnya digital forensik ini bagian dari cyber security secara umum. Kita lihat. Ini adalah peta besar yang sejak lebih kurang 10 tahun yang lalu kita sampaikan ke banyak pihak. Jadi ketika kita ngomong cyber incidents, kegiatan kita tuh ada 3 hal. Pertama, pre-incident, sebelum kejadian. Yang kedua, post-incident, setelah kejadian. Dan yang ketiga adalah during incident, pada saat kejadian. Jadi ada tiga kegiatan. Nah, kalau kita ngomong pre-incident, sebelum kejadian, sesungguhnya kegiatan kita tuh cuma satu, namanya audit. Jadi audit itu sebenarnya dilakukan sebelum kejadian. Sebaiknya memang seperti itu. Dan audit ini terdiri atas 2 hal, security audit dan manajemen audit. Seringkali yang dilakukan adalah security audit, jadi menyentuh hanya ke sisi teknis, lupa terhadap sisi audit di sisi manajemen. Nah, kalau kita ngomong audit, ada protokolnya di sini ISO 19011 tentang Guidelines for Auditing Management System, ataupun juga ISO 27001 tentang Information Security Management System. Nah, ada juga protokol yang lain, namun 2 protokol ini yang paling sering digunakan. Kalau kita ngomong post-incident, setelah kejadian, kegiatan kita ada 2. Pertama, investigasi, dan yang kedua, mitigasi. Jadi hanya 2 kegiatan kita setelah kejadian. Investigasi adalah bagaimana kita melihat kasus cyber incident ini, dilakukan penyidikan untuk mendapatkan jawaban 5W+1 hal. Nah, investigasi ini dilakukan berdasarkan saintifik secara ilmiah, makanya digunakanlah dengan pendekatan digital forensik. Dan digital forensik ini tidak berdiri sendiri, dia juga butuh yang namanya cyber law. Jadi kedua hal ini seperti koin dengan 2 sisi. Sisi forensik satunya dan sisi yang lainnya adalah law. Kalau mitigasi, ini kaitan dengan bagaimana kita merecover sistem yang diserang supaya cepat pulih kembali, recover secepatnya.
dan sistem yang diupdate juga lebih secure, lebih kuat. Nah, kalau kita ngomong during incident di tengah-tengah ini, jadi kalau kita ngomong cyber incident, biasanya kita petakan penyebabnya tuh dua hal secara umum. Pertama, Trojan based, yang kedua bugs based. Jadi dikarenakan Trojan dan juga dikarenakan adanya celah kelemahan. Nah, kegiatan during incident ini cuma satu, namanya monitoring. Dan karena sifatnya monitoring, kita butuh yang namanya Security Operation Center. Dan protokol terhadap Security Operation Center-nya adalah ISO 27039 tentang Intrusion Detection Intervention System. Sedangkan kalau kita ngomong yang tadi post incident setelah kejadian, protokol kita ada Information Security Incident Management, ataupun Guidelines for Digital Evidence, ataupun yang kalau kita ngomong lab, digital forensik itu berkaitan erat sekali dengan lab, maka kita menggunakan pendekatan protokol ISO 17025. Nah, kalau kita ngomong dari awal sampai akhir ini, inilah yang dinamakan cyber security dengan pendekatan 27032, ISO 27032. Jadi, cyber security itu luas sekali. Meskipun seringkali disimplifikasi dengan hanya pada sisi perangkat keamanan tentang IBPS gitu. Padahal sebenarnya mulai pre-incident, during incident hingga post-incident. Nah, dari peta ini yang menarik sekali yang di sisi sini. Jadi di sisi pre-incident itu ada namanya public awareness. Jadi ini yang sering terlupakan. Seringkali kita berbicara tentang cyber incident, cyber security, sampai mulut berbusa-busa, tapi kita lupa ke sisi public awareness. Ketika publik itu belum muncul awareness terhadap adanya cyber incident, ya kita capek. Tetap akan terjadi kasus, tetap akan terjadi korban. Persis seperti mama minta pulsa beberapa tahun yang lalu, ditangkap kelompok mama minta pulsa yang satu, kemudian nanti muncul kelompok yang lain, dan uniknya juga ada korban lagi, terus-terusan seperti kita capek. Nah, kita harus memunculkan public awareness, hingga ketika publik ini sudah aware terhadap adanya cyber incident, perlunya cyber security, maka ini akan menurunkan angka kejahatannya. Lebih pintar, lebih smart bagaimana menghandle komputernya, lebih pintar menghandle smartphone-nya. Jadi ada juga pertanyaan tentang itu. Kemudian yang kedua, di sisi pre-incident itu ada namanya forensic readiness. Jadi sejatinya digital forensik itu tidak hanya kita ngomong di sisi post-incident, tapi juga kita ngomong di sisi pre-incident. Nah, forensic readiness ini adalah bagaimana kita bisa menyiapkan perangkat kita, sistem kita, server kita, komputer, gadget kita, itu memiliki logging yang lengkap. Ketika terjadi cyber incident, dengan mudah kita untuk bisa melakukan kegiatan forensic investigation di dalamnya. Kita bisa melakukan tracking, how it happened, why it happened, when it happened, dan segala macamnya. Jadi kita butuh sistem yang memiliki logging yang baik. Nah, ketika sistem itu memiliki logging pencatatan yang baik, kita biasa menamakan dia well readiness untuk kegiatan digital forensik. Baik, saya lanjutkan. Dan ini tentang ISO 27032, Guidelines for Cyber Security. Jadi secara umum, kalau kita baca guidelines ini, itu dipetakan menjadi 4 hal. Pertama, cyberspace. Yang kedua, assets. Yang ketiga, threats. Yang keempat, controls. Oke, kita lihat di sisi cyberspace. Jadi cyberspace ini pertama sekali di dalam guidelines itu menyatakan tentang people. Jadi ini inline dengan penjelasan slide sebelumnya tentang public awareness. Jadi kalau misalnya masyarakat itu nggak ikut serta, ya security yang kita bangun itu nggak komplit, nggak lengkap. Jadi memang penekanan pertama tentang cyber security adalah di sisi people. Yang kedua, aset. Aset ini kaitannya dengan ada antaranya tentang critical infrastructure. Jadi macam-macam di sini ada server ICT, energy, finance, transportation. Penekanan utama adalah tentang ICT sebagai backbone-nya. Kemudian threats. Nah, ancaman di sini kita pengen menekankan di sisi agent, outsiders, dan insider. Seringkali cyber incident terjadi itu orang berpikir dihack dari outsider, dari luar. Padahal sangat mungkin itu juga dilakukan oleh orang dalam. Jadi cara berpikir ketika kita menghandle cyber security belum tentu itu dilakukan oleh orang luar, tapi bisa jadi itu dilakukan oleh orang dalam. Dan mekanisme serangan ini macam-macam di sini. Kemudian kontrol. Bagaimana kita bisa melakukan monitoring
kontrol terhadap sisi cyber security. Jadi ada namanya protection dan juga ada namanya monitoring yang tadi kita singgung, kita butuh namanya security operation center. Nah, andaikan terjadi cyber incident, security incident, bagaimana kita meresponsnya? Nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Dan ini masih sisi non-technical tentang cyber security. Jadi ini yang tidak ada kaitannya dengan threat dan kontrol di ISO 27032. Jadi berapa kali saya sering ditanya tentang cyber security, saya bilang cyber security itu akan kuat kalau dia kita anggap sebagai meja dengan 4 kaki. Kaki pertama adalah literasi, kaki kedua adalah regulasi, kaki ketiga adalah mitigasi, dan kaki keempat investigasi. Dan papan meja di atasnya itu adalah koordinasi dan kolaborasi. Jadi kalau misalnya tanpa ada papan di tengah, maka kaki meja itu akan runtuh, akan roboh karena dia berdiri sendiri. Oleh karena itu kita butuh 4 kaki meja ini supaya dia saling menguatkan menjadi satu kesatuan. Kita butuh yang namanya koordinasi dan kolaborasi. Apa bedanya koordinasi dan kolaborasi di sini? Kalau koordinasi ini sekedar komunikasi yang baik, saling menginformasikan, saling mengingatkan. Tapi kalau yang lebih dalam lagi adalah kolaborasi. Jadi masing-masing pihak memainkan perannya masing-masing untuk saling menguatkan. Saya lanjutkan, ini bagaimana kita merespon tentang security incident. Ini kegiatan yang post incident setelah kejadian. Ada acuan protokol 27035 tentang Information Security Incident Management. Di situ ada 4 hal. Pertama, stop and contain. Jadi ketika ada security incident, supaya tidak merambah kemana-mana, supaya tidak menjalar kemana-mana, stop and contain. Hentikan dan lokalisir. Kemudian yang kedua, eradicate. Kita coba hapus masalah-masalahnya itu, kita eradicate, supaya tidak mengganggu lebih dalam lagi. Kemudian yang ketiga, kita lakukan analisis dan report, dan baru kita follow up itu untuk supaya membuat sistem menjadi lebih baik lagi. Nah, untuk mendapatkan 4 hal ini, kita lakukan 5 kegiatan. Pertama, plan and prepare. Jadi plan and prepare ini salah satunya yang perlu penekanan di sini adalah perlunya membentuk yang namanya ISER, Information Security Incident Response Team. Jadi perusahaan-perusahaan yang menjalankan satu sistem IT sebagai backbone-nya ataupun yang sebagai penunjang ataupun apalah itu, ada servernya, sebaiknya membentuk satu tim yang namanya ISER, Information Security Incident Response Team, yang tim ini bertanggung jawab jika nanti ada security incident, dia akan merespon sesuai dengan protokol 27035 dan juga yang lainnya. Kemudian yang kedua, kegiatan adalah detection and reporting. Nah, detection ini kita bisa gunakan perangkat-perangkat keamanan, IPDS, firewall, antivirus, login, segala macam, dan kita bisa memaksimalkan reporting ini dari staff, manajemen, ataupun customers. Andaikan tim admin atau tim ISER ini tidak bisa mendeteksinya, kita bisa gunakan pihak yang lain. Kemudian yang ketiga, assessment and decision. Ketika terjadi security incident, event kejadian information security event-nya itu harus kita bisa klasifikasikan. Nah, klasifikasikan ini tergantung impact-nya, kemudian juga tergantung business loss dan impact sosialnya. Jadi biasanya kita bagi menjadi 4, small, less serious, serious, dan very serious. Kemudian setelah itu kita lakukan response. Yang penting adalah convene ini melokalisir, kemudian dilakukan kegiatan forensic analysis, dan kegiatan recovery selanjutnya. Selanjutnya, apa itu digital forensic yang tadi sempat disinggung di ISO 27035 tadi? Izin, Pak Nuh, iya. Masih ada 5 menit, tapi karena proses materinya sepertinya masih banyak, saya tambahin 10 menit lagi ya Pak, jadi 15 menit lagi. Nah, apa itu digital forensic? Makasih Pak Bowo. Digital forensic ini, kalau kita lihat yang di sisi kiri ini erat sekali dengan scientific dan law. Makanya di banyak kursus ataupun kuliah tentang digital forensic, entah itu DS1, S2, S3, itu selalu dikenalkan law, hukum. Kenapa? Karena ini memang erat sekali kaitannya. Output dari digital forensic ini akan menjadi alat bukti hukum yang sah, tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh negara di dunia. Jadi nantinya pegiat-pegiat digital forensik akan menjadi ahli di persidangan, akan menjelaskan apa yang telah dilakukan dan apa yang didapat dan bagaimana merekonstruksi kasus segala macam. Nah, digital forensik dulunya sekali itu
identik dengan komputer forensik karena memang barang buktinya adalah komputer forensik. Ini kita mulai di tahun 2000, 20 tahun yang lalu, memang itu komputer PC barang buktinya. Kemudian berkembangnya teknologi, digital forensik menjadi batang pohon besar dengan banyak cabang-cabangnya. Jadi ada cyber forensik, kaitannya dengan jaringan, kemudian triage forensik, bagaimana kita menghandle barang bukti elektronik digital di TKP, handling pertamanya. Kemudian malware forensik, ini yang lumayan challenging bagi anak-anak milenial, bagaimana kita bisa menganalisis malware, trojan segala macam. Biasanya juga ini kaitannya dengan memory forensik, menganalisis memori RAM. Kemudian uniknya lagi, digital forensik itu punya musuh namanya anti forensik. Jadi satu-satunya fungsi forensik yang punya musuh adalah anti forensik. Jikalau kita belajar fungsi forensik yang lain seperti kedokteran forensik, chemistry forensik, biologi forensik, toksikologi forensik ataupun yang lainnya, maka itu nggak ada musuh. Tapi kalau kita belajar digital forensik, kita dikenalkan dengan musuhnya namanya anti forensik. Yang mana kalau anti forensik ini dijalankan, maka digital forensik mendapatkan kesulitan untuk mengeksplor barang bukti itu. Nah, anti forensik ini kita bagi menjadi 4 saat ini: crypto, Stigo, secure deletion, dan hacking for spoofing. Kemudian audio forensik kaitan dengan rekaman suara, kemudian image forensik gambar, video forensik rekaman video, ini sekarang paling banyak kaitannya dengan CCTV, mobile forensik kaitan dengan gadget, dan audit forensik ini kaitannya dengan audit investigasi. Ketika hasil audit itu mendapatkan satu masalah, ini biasanya di perusahaan, ini biasanya dilakukan di post insiden, maka selanjutnya dilakukan audit investigasi. Nah, inilah namanya audit forensik. Oke, kalau saya mengenalkan digital forensik tadi, maka saya juga mencoba mengenalkan tentang Puslapor, tempat saya bekerja. Puslapor, Pusat Laboratorium Forensik, ini dikepalai oleh Jenderal Bintang 1. Saat ini kita memiliki 15 forensik lab, jadi bisa dilihat di struktur organisasi ini. Kita merupakan lembaga satu-satunya di Indonesia dan juga di Bitlab Polda juga ada yang memiliki 15 forensik lab yang lumayan lengkap. Jadi salah satu dari 15 forensik lab ini adalah komputer forensik lab. Dan digital forensik di Puslapor itu dimulai 20 tahun yang lalu, yang mana pada saat itu kita belajar otodidak. Jadi memang pada waktu itu banyak kampus belum mengenalkan tentang digital forensik di zaman itu, jadi belajarnya lewat buku, lewat internet. Barulah beberapa conference, seminar internasional, selanjutnya kita professional certification. Jadi yang ingin mendapatkan penekanan di sini adalah the man behind the gun. Jadi manusia di belakang senjata. Jadi SDM-nya dibangun dulu. Yes, digital forensik itu butuh hardware and software, but they are just tools. Hanya tools. We drive them. Kita yang mengendalikan hardware dan software yang kita punya. Bukan dibalik. Bukan hardware software yang mengendalikan kita. Nah, supaya kita bisa mengendalikan hardware dan software yang sesuai kebutuhan kita butuh yang namanya SDM yang handal. Jadi, the man-nya dulu, bukan the gun-nya. Nah, disinilah kita menekan aspek sisi SDM-nya hingga berkembang. Barulah di tahun 2010 kita secara fungsional dibentuk. 2010 itu setelah 10 tahun kita bermain. 2011 strukturnya dibentuk. Kemudian tahun 2014 kita menjadi lab pertama di Puslapor yang mendapatkan akreditasi ISO 17025. Jadi meskipun kita anak bungsu, tapi kita yang paling dulu mendapatkan akreditasi lab. Dan tahun 2015 tadi sempat disinggung sama Pak Bowo, kita membantu terbentuknya Asosiasi AFDI, Asosiasi Forensik Digital Indonesia. Ini berkat kerjasama dan full support dari Kementerian Kominfo. Oke, ini adalah statistik yang kami miliki. Jadi kalau warna biru adalah jumlah kasus, warna merah adalah jumlah barang bukti. Kalau Bapak Ibu lihat di slide ini, 2006 sampai 2009 kenaikan jumlah kasus dan barang bukti landai. Dan di tahun 2010 terjadilah kenaikan jumlah yang sangat signifikan, baik itu kasus ataupun barang bukti. Disinilah kita sering nyatakan tahun 2010 dimulainya ledakan barang bukti elektronik digital di Indonesia. Dan ledakan itu nggak berhenti, berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Di tahun 2019 yang lalu, kita menyelesaikan 1.487 item evidence dari 337 kasus. Jadi lumayan banyak sekali. Dan bagaimana digital forensik itu bermain? Salah satunya protokol 27037 tentang identification, collection, acquisition, and preservation. Jadi di sini adalah kaitannya dengan handling proses.
Jadi kita tidak masuk ke sisi analisis. Jadi handling proses bagaimana handlingnya. Pertama, identification. Kita harus bisa mengidentifikasi jenis-jenis barang bukti, entah itu electronic evidence ataupun digital evidence. Setelah itu kita lakukan koleksi pengumpulan barang bukti. Di sini kita biasa gunakan evidence base dan mendokumentasikannya. Dan dokumentasi ini biasanya kita melakukan 3 pendekatan, fotografi forensik, kemudian pencatatan, dan juga video. Kemudian akuisisi. Akuisisi ini adalah dari barang bukti elektronik digital tersebut kita lakukan imaging untuk mendapatkan image file yang itu dianalisis selanjutnya. Kalau itu misalnya kita di TKP, kita lakukan pendekatan peras forensik. Dan peras forensik di sini adalah mencegah berubahnya evidence. Sebisa mungkin kita lakukan, biasanya kita gunakan red protect dan pendekatan hash salah satunya. Nah, digital forensik itu bermain mulai dari TKP sampai ke persidangan. Nah, nanti di persidangan itu hadir sebagai ahli yang akan menjelaskan tentang barang buktinya apa proses yang sudah dilakukan, hasilnya apa, segala macam. Nanti kita bahas ini di akhir. Oke, ini sudah kita masuk. Oke, ini sering kali ada pertanyaan ke kita, how strong? Seberapa kuat bukti itu bisa diterima di persidangan. Jadi kalau kita mengacu ke pertanyaan ini, seberapa kuat bukti itu bisa diterima di persidangan, kita coba melakukan pendekatan dengan menggunakan Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 ataupun revisinya Undang-Undang nomor 11 tahun 2016. Kita lihat. Di pasal 1 itu disebutkan adanya informasi elektronik dan dokumen elektronik. Kelihatannya mirip. Kelihatannya juga beda-beda tipis. Dan juga sering membingungkan. Kalau saya ngajar di kelas itu, student atau peserta itu juga kadang bingung nih maksudnya apa gitu. Nah, secara simpel kayak gini. Dokumen elektronik itu bentuknya file. Anggap aja seperti itu. Dan apa yang ada di dalam file tersebut dan ada kaitannya dengan kasus kita, tulisan-tulisan, kalimat-kalimat, kata-kata, itu yang dinamakan informasi elektronik. Jadi kalau kita punya file Microsoft Word, di situ ada 12 halaman misalnya, ternyata yang kaitan dengan kasus kita itu adalah halaman 5, maka halaman 5 itu adalah informasi elektronik, file Word-nya sendiri adalah dokumen elektronik. Apakah bisa informasi elektronik tanpa ada dokumen elektronik? Bisa aja, misalnya password, alamat email, username, itu tanpa ada dokumen elektroniknya. Itu contoh. Oke, ini tentang terminologi. Seringkali kita dibingungkan tentang evidence. Jadi kalau misalnya saya ikut dalam kegiatan Interpol, cuma satu di sana, evidence. Gitu. Tapi kalau di Indonesia ada namanya alat bukti dan barang bukti. Gitu. Oke, kita lihat. Kalau ACPO ini adalah Asosiasi Kepala Kepolisian di Inggris, itu menyatakan kalau dia berbasis fisik, barang buktinya dinamakan elektronik. Sedangkan kalau dia berbasis data, namanya barang bukti digital. Kalau ISO 27037, tadi yang kita sempat singgung, kalau berbasis fisik namanya digital device, kalau berbasis data digital evidence. Kalau Undang-Undang ITE berbasis physical atau fisik, itu adalah sistem elektronik. Jadi kayak komputer PC, laptop, hard disk itu sistem elektronik. Sedangkan berbasis data itu dibagi dua, informasi elektronik dan dokumen elektronik. Sedangkan di Puslapor, tempat kami, itu kalau berbasis fisik kita namakan barang bukti elektronik, kalau dia berbasis data kita namakan barang bukti digital. Ini hanya istilah. Dari sudut perspektif beda-beda. Cuman maksudnya adalah sama. Kemudian kita lihat pasal 5. Di pasal 5 dinyatakan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang dihasilkan dari hasil kegiatan digital forensik itu bisa menjadi alat bukti hukum yang sah di pasal 5 itu. Dan diperjelas lagi di pasal 6 akan dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, dapat ditampilkan, dijamin kebutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan. Artinya harus ada memenuhi 4 syarat agar informasi elektronik dan dokumen elektronik itu dianggap sah. Hilang salah satu syarat, memungkinkan dia tidak dianggap sah. Jadi dapat diakses, dapat ditampilkan, dijamin kebutuhan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kita lihat lagi penjelasan pasal 43 ayat 5 huruf H tentang ahli. Ini asik, ini unik sekali. Jadi Undang-Undang ITE mensyaratkan ahli itu memenuhi 2 hal. Pertama, dia memiliki background akademik, yang kedua dia memiliki background praktis. Jadi kalau bahasa anak muda ini dibilang jago teori dan juga jago praktek.
Jadi baru dinamakan ahli. Jadi nggak bisa kita ngomong saya bilang saya ahli renang, saya jago teori renang tapi nggak bisa praktek renang. Jadi nggak bisa juga. Jadi harus ada ahli. Yang kalau misalnya saya pernah kumpul sama teman-teman di FBI dan Amerika, ahli itu harus memenuhi juga ditambah satu lagi pengalaman 4 tahun minimal kalau di sana. Jadi sebelum 4 tahun tidak boleh maju ke persidangan sebagai ahli, jadi sebagai co di sana, co-expert. Kalau kayak kedokteran itu koasnya gitu. Oke, ini pendekatannya. Jadi kalau alat bukti tadi dibagi dua, informasi elektronik, dokumen elektronik, dan syaratnya untuk dianggap sah adalah 4. 4 harus dipenuhi, dapat diakses, dapat ditampilkan, dapat dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan. Biasanya kalau kita di dalam pelaporan, dapat diakses itu kita tampilkan pad-nya. Pad-nya itu lokasinya di mana. Kemudian dapat ditampilkan, kita bisa tunjukkan juga screenshot-nya. Ketika ngomong dijamin keutuhannya, kita biasa tampilkan 2 hal. Pertama timestamp, yang kedua hash. Kemudian dapat dipertanggungjawabkan, itu kita jelaskan tentang protokol yang kita gunakan. Dan dapat dipertanggungjawabkan ini juga harus dinyatakan oleh ahli. Nah, ahli ini harus memenuhi 2 hal, sisi akademis dan sisi praktis. Jadi kalau kita ngomong ahli ini sebenarnya kalau kita ngomong kompetensi, kalau kita lihat banyak literatur di nasional maupun internasional, seseorang itu dibilang kompeten kalau dia memenuhi 3 hal. Dia well knowledge, kemudian well skill, dan ketiga well attitude. Jadi ada sisi knowledge-nya, anggap aja itu akademisnya, skill-nya itu ada sisi praktis, tambah satu lagi adalah attitude. Gitu. Yang dia sifatnya independent, impartial, jadi tidak memihak siapapun, dan secara saintifik dia nyatakan itu. Baik, ini slide terakhir saya. Biasanya saya tampilkan 2 moto seperti ini, digital forensic is my passion. Jadi digital forensik itu memang butuh satu kata namanya passion. Nggak ada passion, nggak ada digital forensik. Kalau saya ngajak kelas hacking atau security, itu juga saya ganti security is my passion atau hacking is my passion. Jadi dunia IT itu akan bisa berkembang kalau kita punya passion. Jadi kalau kita nggak ada passion, ya menjadi biasa-biasa aja. Yang kedua, be someone who benefits other. Jadi orang yang punya manfaat bagi yang lainnya. Bagi kami, the best person, orang terbaik adalah orang yang punya banyak manfaat bagi yang lain, bukan orang yang paling tinggi jabatan, paling banyak kekayaan, atau paling tinggi pangkatnya, tapi orang terbaik adalah orang yang punya banyak manfaat bagi yang lainnya. Dan yang terakhir, ini adalah filosofinya klub Liga Inggris Liverpool yang barusan juara Premier League, You'll Never Walk Alone. Ini kita adopsi karena ini menunjukkan tentang teamwork. Jadi nggak pernah kita tuh berjalan sendirian, kita butuh teamwork. Jadi kalau kita ngomong tentang cyber incident, cyber security, digital forensic investigation, kita butuh teamwork. Demikian yang bisa saya sampaikan, Pak Bos selaku moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih sekali, Pak Nuh. Gitu. Kita luar biasa. Ini sebenarnya materi kuliah 1 semester coba dikompres jadi setengah jam ya Pak. Ya, semoga teman-teman, Bapak Ibu peserta itu bisa mendapatkan manfaat dari 2 materi di atas ya. Saya membaca di Q&A itu ada 300 pertanyaan ini Pak, luar biasa. Luar biasa. Sebagian sudah dijawab, sebagian dismiss. Ya ini tipsnya buat rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu peserta, adik-adik juga, kalau sebelum menanya itu dicek dulu yang answer, gitu, sehingga nggak perlu double tanya ya. Terutama ada pertanyaan-pertanyaan mengenai AFDI dan ICSF itu sebenarnya sudah beberapa saya jawab ya, jadi nggak usah ditanya ulang. Kemudian Pak Nuh juga tadi sudah sempat menjawab, jawabannya cukup panjang, luar biasa. Oke, saya coba simpulkan ya dari 2 materi ini. Saya ingatkan sekali lagi, yang namanya cyber security itu sebenarnya luas sekali ya, luas sekali dari ujung ke ujung, dari persiapan, dari perencanaan, dari peningkatan awareness segala macam sampai akhirnya ujungnya itu sebenarnya yang tadi Pak Nuh bilang penyidikan ya, investigasi itu dari ujung ke ujung ya. Kita di sini
during attack ya, dan after attack atau post incident ya. Ini kita bicara SOC itu di tengah during insidennya, kemudian bicara digital forensik itu di post incident ya. Kita nggak bicara di sebelumnya, itu banyak sekali soalnya pertanyaan yang hubungannya di pre-incident atau before attack. Ya. Jadi saya coba simpulkan, SOC dengan kemampuan respon insiden dan forensik digital itu merupakan bagian sangat penting bagi organisasi bisnis, publik, dan infrastruktur kritis di saat ini. Jadi orang itu, organisasi itu biasanya cuma nyiapin gitu. Tetapi kondisi kayak gini sudah beda sekali ya. Ketika orang sudah semakin masuk ke dunia digital, sudah semakin tergantung dengan dunia digital, otomatis semua layanan publik, semua layanan bisnis itu mulai bergerak semuanya ke sana. Nah, ketika itu ada perlindungan khusus yang harus disiapkan, ya, terutama untuk organisasi bisnis, publik, dan infrastruktur kritis, tergantung dari manajemen risiko masing-masing. Itu. Nah, infrastruktur dan SDM-nya itu harus terus dibangun ya untuk menghadapi dunia yang model-model seperti ini. Ya, itu adalah kesimpulan yang coba saya rangkum ya tadi dari presentasi pertama bicara bagaimana Acer dalam hal ini di Taiwan mempunyai services SOC dan beberapa insiden yang ditanggulangi ya. Kemudian dari Pak Nuh bicara lebih luas lagi dari sisi tata kelola, incident handling, kemudian sampai ke arah bukti elektronik yang bisa dibawa ke pengadilan. Oke, untuk sesi berikutnya kita akan masuk kepada diskusi dan tanya jawab ya. Untuk yang pertama, on the first session, I would like to ask Pak CY to answer the question. I already sent you the private message. Probably you can read it. But I try to read it again. And the first from Sandra Wijaya. If an organization doesn't have any SOC, and of course the baseline performance of their network, how to know if the network were intruded based on their network traffic? And then how about the deleted log that already deleted by the hacker? How can ASCI can read and take it back? Yeah. And then about the storage chain, yeah. What if the virus have ability to make an antivirus to ignore the virus and make it harder to detect? Yeah, just like APT group that have goals of cyber espionage. Do you have any experience to detect this kind of attack? And the last one is about the protection about the zero-day vulnerabilities. Yeah, is ACSI has a researcher that focus on the method, yeah, or you have a link to another expert, yeah, to wait for the update patch. Maybe you can answer it. Oh, okay, so thank you, Satrio. So guest asked me that if organization don't have any SOC, so based on the traffic, how can we identify or discover attack? So actually, based on our experience, for the net traffic is done around, you have to collect logs from the most important servers, gateway, and your, for example, the firewall to analysis at the same time. So please don't rely on network traffic only. So that's the experience we have. And guess the ask that some of the virus will make antivirus to ignore. Of course, all the incident antivirus cannot detect at the first time. That's our experience. I don't want to say antivirus is nothing or useless, but all the incident
enterprise almost the last one to aware. So how do we detect any attack? We for ACSI we have monitored all the privileged users, tracking down all the activity of the privileged users, including normal and abnormal. So that's it's an early warning. So anything happen or abnormal, we can aware at the same time. Don't rely on antivirus only. It's I don't want to say hopeless or useless, but anyway, the privileged user tracking down all the activities are the most important. And guest also asked that how do you read the deleted logs? Actually, we collect a log real time. So once the event triggers, the log is sent to our center without any delay. So if erase or delete the log file in the front end, it doesn't help. We have a real-time collection of logs. So it's very important for us to understand what happened. And how do we deal with real day? As I mentioned, we don't rely on signature-based countermeasures. For example, enterprise or IPS, that's all signature-based. We have our big data platform, which is will analyze long-term behavior, cross-customer, cross-site analysis to find any potential behavior, abnormal behavior. That's we discover all the 0 day. For the app storage case, it's 0 day. So it's we leverage all the behavior and to discover potential 0 day attack. So we also implement, we call ACS is an intelligent SOC. So there's a lot of algorithm implemented. We leverage machine learning, we leverage artificial intelligence, and also the behavior analysis to deal with the 0 day attack. Okay, so there's a gentleman also asked that is what is the case in Taiwan? How do we do? Okay, in Taiwan government, I would like to divide it into 2 categories. The first one is the management point of view. For the management side, Taiwan government asks for every government authority have to pass ISO 27001 certification. So that is management to enforce. And also they will enforce auditing from outside parties, regular auditing, and to perform real attack exercise to government authority. So that's for management side. For the technical side, our government also asks them to perform vulnerability scanning, penetration test. For the daily operation, they ask government to implement SOC services. They have built their own or outsourced to ACSI, for example. So for the daily operation, they need to around the clock monitoring. And also they have to build in forensic skill. So they also can build their own or outsource to, for example, ACSI. In case of an incident, have to ability to perform forensic work and report to national for information sharing. So that's the structure. So the data security in Taiwan actually is pushed very hard. They are also a law. They are obligated to report any incident if you discover in any government authority. So we are work very hard in this area. We also deliver the service to government. So that's how I mentioned is all the services we right now deliver. So I think it's anything missing. So maybe Satya can. Yes, okay. Okay. Later on. Oke, untuk sesi berikutnya kepada Pak Muhammad Nuh, ini ada beberapa pertanyaan ini di bagian chat ya Pak. Pertama, bagaimana efektif pemanfaatan SOC dalam penanganan insiden? Berapa lama rata-rata pemulihan sistem yang memanfaatkan SOC berdasarkan pengalaman selama ini? Kemudian juga, apakah tindakan attack device terhadap website pemerintah dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana di dunia cyber?
Kemudian bagaimana caranya kami untuk untuk mengetahui pelaku yang melakukan device tersebut. Monggo silakan, Pak. Baik, saya pengen nanggapi dulu yang pertanyaan yang pertama yang untuk Mr. CY kaitannya dengan logs. Gitu. Jadi tadi saya sempat dengar Pak Bowo bilang ada deleted logs, logs yang dihapus sama pelaku. Jadi kita ada nangani beberapa kasus yang kaitannya dengan deleted logs. Deleted, ketika mendelete satu data, ketika mendelete satu file, ketika mendelete satu folder ataupun apapun itu, bukan berarti data itu akan hilang. Data itu masih ada di sana, cuman secara logical, begitu lewat file system ataupun aplikasinya sudah tidak ada lagi. Tapi sejatinya kalau kita analisis lebih dalam lagi, di sektor-sektornya masih ada. Jadi ada beberapa kasus yang kita handle itu, kita tidak melihat di sisi logical, tapi kita lihat ke sisi sektor per sektor itu masih ada, masih bisa kita analisis. Biasa juga ada logs yang saling terkait gitu. Jadi kalau kita main sisi Linux terminal, itu apa yang kita ketik itu juga akan terlogs. Nah, apa yang diketik sama hackers di dalam terminalnya komputer ataupun ketika dia melakukan remote action terhadap satu server secara lewat terminal juga, maka sesungguhnya logs itu ada dua. Jadi logs by user sama logs by admin atau logs by super user, sehingga ada banyak kasus itu juga masih bisa kita analisis. Kemudian logs yang dianalisis itu adalah ada log sistem operasi yang pertama, yang kedua ada logs aplikasi, dan yang ketiga ada log server. Jadi logs juga ada namanya, ada tiga hal, jadi log sistem operasi OS, yang kedua log aplikasi, jadi aplikasi yang kita juga analisis lognya, yang ketiga log server. Nah dari log server itu biasanya yang diambil dua, log access sama log security. Oke, itu tentang log tadi. Saya pengen menambahkan jawaban dari Mr. CY tadi tentang SOC. SOC, seberapa efektif. Ini, SOC itu ruang monitoring, anggap aja kalau memang dia punya ruangan, kemudian ada hardware dan software untuk memonitor, melakukan protection dan monitoring. Nggak akan efektif kalau nggak ada manusianya, gitu. Jadi kita butuh manusianya. Manusia itu ICER, yang sudah well knowledge, well skill, well attitude, dia akan tetap ya dia punya high passion. Jadi SOC itu hanya kerangka tubuh manusia, rohnya tuh nggak ada, gitu. Jiwanya nggak ada, ya mati, gitu, nggak efektif. Nah kita butuh dia hidup itu, kita butuh manusianya. Manusia itulah yang dinamakan ICER, Incident Security Response Team, Information Security Incident Response Team. Nah kita butuh tim. Jadi sebaiknya perusahaan-perusahaan yang punya SOC sebaiknya juga mendidik, mengembangkan timnya, ya kita namakan ISAT itu, untuk mereka itu well prepared. Jadi kalau misalnya banyak orang Indonesia itu berpikir, ataupun di luar negeri sana berpikir, oh kita sudah punya hardware canggih, software canggih, SOC canggih, kita udah selesai. No, not done yet. Enggak sesederhana itu, kita butuh manusianya, the man behind the gun. Jadi SOC akan efektif kalau dia digawangi oleh orang-orang yang capable. Oleh karena itu, sebaiknya perusahaan-perusahaan mendidik, kirimlah talenta-talenta perusahaannya itu untuk ikut pelatihan-pelatihan, seminar-seminar, sekolah-sekolah yang kaitannya dengan incident response. Barulah SOC-nya akan efektif. Kemudian device. Ya, pidana. Jadi biasanya sih defacement itu dilakukan oleh anak-anak muda yang pengen menunjukkan status. Orang Indonesia kan kadang-kadang senang update status lewat salah satunya defacement. Itu pidana. Jadi please jangan dilakukan. Kemudian bagaimana melacaknya? How to trace it? Ya ada banyak cara. Salah satunya bisa lewat log file dari aplikasi. Yang tadi kita bahas tadi ada log file sistem operasi, log file aplikasi, log file server, aksesnya, security-nya dianalisis segala macam. Apakah itu cukup? Enggak. Kita juga biasanya melakukan pendekatan komunitas, karena biasanya ini juga kaitannya dengan apa ya,
status di dalam satu komunitas, jadi pendekatan komunitas juga ada. Kemudian ada juga yang namanya profiling, dilakukan kegiatan profiling untuk memastikan si A, si B, si C-nya. Itu juga. Ya ada banyak cara lah. Sebagian dapurnya kepolisian, jadi nggak bisa diekspos. Nanti kalau diekspos nanti ngeles lagi. Kemudian saya mendapatkan di sini, saya baca di situ Pak Bo ada bug hunter. Ya. Iya Pak. Ya. Kalau bug hunternya setelah diinformasikan kemudian nggak bisa ini. Ya udah gini, di dalam manajemen company itu nggak langsung ke orang technical. Jadi dia lewat dulu yang namanya CEO. Dari CEO ke bawahnya tuh ada namanya CIO. Dulu namanya CIO, sekarang sudah bergeser lagi penamanya jadi CISO, Chief Information Security Officer. Barulah ke sisi tim, kemudian masuk ke sisi technical. Jadi yang menjembataninya untuk supaya dia bisa menyampaikan ke sisi dewan direksi itu adalah CIO atau CISO-nya. Jadi orang teknikal nggak langsung bersentuhan gitu. Biarlah CIO atau CISO yang menjelaskannya. Demikian, Pak Bowo. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Nuh. Next is a question for Pak Siwai. Yeah, yes, please. Okay, the first one is, what is the common mistakes in cybersecurity from engineering side and user side? And then in government data security area, what ESER and government has do and how? This is the example in Taiwan. Okay, so the most common mistake engineer or company made is that, you know, a company, there's a most high privilege account. For example, in Windows environment, there's a domain controller and they are domain administrator. Please don't log in anywhere. Because the environment is maybe not clean. There are some computer or some individual notebook may be infected. So do not use the high privilege account login everywhere. You know the case of the wide range of outbreak the high privilege account compromised. So that's the most serious and the most common mistake people made. I would like to say to in Taiwan. Okay, so I think that's maybe a common to anywhere because it's the most easy way and most painless way to do administration. So this is the most common mistake I observe. And the second one is that security is not technical only. Security is IT security is something like a management issue. So if you don't perform daily operation, for example, to watch out the page status, to watch out any abnormal behavior, and to resolve, that would be a potential risk and happen in the future. So it's not only technical guys' responsibility. It's the top management or the executive level should take the responsibility and support the engineering side or the IT department to enforce security countermeasure or management. Okay, so it's very important. So that I would like to share. Some of my customers, they will say, "Oh, that security is IT department. Don't come to see me." Okay, it's a big mistake. Okay, and so Satya also asked the government side. I think I have a brief answer to the question, but I want to say that for Taiwan government, we have a law which is called IT Information Security Management Law. So there's a lot of requirement have to do. So that's divided into a management side and the technical side. So for the management side, you have to pass the ISO 27001 certification, and they are regular auditing from government. There are also a regular review meeting to check all the management behavior.
For the technical side, you have to do vulnerability assessment, penetration test. You have a SOC in place. You can build your own or outsource to, for example, ACSI. You have to build your incident response team. You have the forensic tool. You have to outsource or you have to build your own. So ACSI provide all of them to our customer. And right now we are almost 60% of our market share of government authority. So we do everything of security for government. So that's why I will briefly answer the question to our guest. Thank you. Thank you very much. There is a key statement. Saya ingin menambahkan, saya tertarik dengan Common Mystic tadi tentang di dalam dunia cyber security. Jadi seringkali kalau misalnya kita ngobrol gitu ataupun dalam kelas-kelas, itu sering saya tanyakan pertanyaan, siapa di ruangan ini yang smartphone-nya sudah terinstall antivirus, misalnya contoh simpelnya aja gitu. Seringkali kita berbicara cyber security hingga ke langit, tapi kita lupa dengan diri kita sendiri yang mungkin bisa jadi celah-celahan hacker masuk ke dalam sistem lewat kita. Salah satu yang memungkinkan itu adalah lewat smartphone. Jadi Common Mystic, jadi banyak pengguna smartphone tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia itu tidak ada pagar-pagar security tool keamanannya di dalam smartphone-nya itu. Ini sebagai contoh, kalau kita analogikan, kalau kita punya laptop komputer Windows pertama kali, kita install antivirus, kita khawatir kalau nanti laptop komputer kita terinfeksi Trojan. Tapi kita tidak berpikir yang sama ketika kita punya smartphone. Jadi smartphone itu juga sebenarnya bisa terinfeksi Trojan. Gitu. Nah, kalau misalnya saya mau menyerang sistem Acer, saya tahu sistem Acer digawangi dengan banyak orang smart, kemudian dengan sistem server yang canggih proteksinya, IDPS yang udah lengkap, ada SOC. Ngapain saya capek-capek untuk frontal 1-1 dengan sistemnya Acer? Ya saya melambung, saya gunakanlah ke sisi celah kelemahan yang mungkin ada, yaitu di sisi manusianya. Saya maksudnya ke sistem manajemen, ke manusia manajemennya, ke penggawa di manajemennya. Saya tidak akan masuk ke orang-orang teknis, karena orang-orang teknis dia sudah well knowledge tentang cyber hacking. Saya masuk ke sisi manajemen, nggak baca ke Bu Siska, ya udah. Saya lakukan profiling ke Bu Siska, saya tahu ternyata Bu Siska dia punya smartphone, dia punya laptop, ya, saya profiling lagi smartphone-nya ternyata nggak ada antivirus. Ya udah saya masuklah ke sistem Acer lewat smartphone-nya Bu Siska. Memungkinkan. Jadi kalau saya dapat ada dua opsi ngehack Bu Siska laptop sama smartphone-nya, saya pilih smartphone-nya. Karena banyak orang Indonesia itu ataupun di luar sana yang smartphone-nya tuh nggak punya pagar-pagar security keamanan, nggak punya antivirus segala macam. Ya udah. Begitu smartphone-nya Bu Siska saya hack, saya tanamkan Trojan saya, kemudian Bu Siska besok paginya ke kantor, jadilah saya sebagai insider. Posisi saya sudah sebagai insider. Ketika Bu Siska smartphone-nya terkoneksi WiFi untuk karyawan Acer, saya sudah sebagai insider, bukan lagi outsider. Selanjutnya terserah. Gitu. Nah itu Common Mystic itu. Ada juga ibu-ibu sering nanya ke saya, Pak Nuh, gimana kalau supaya saya tuh aman dalam dunia cyber? Saya bilang sering kayak gini, jangan pernah gunakan WiFi gratis, saya guyon sama ibu itu. Kan seringkali orang-orang tuh kalau dapat WiFi gratis mereka seneng banget. Saya bilang, di WiFi gratis tuh kita nggak tahu siapa saja usernya. Bisa jadi user itu melakukan kegiatan hacking yang memungkinkan akan mendapatkan username password kita. Makanya jangan gunakan WiFi gratis. Atau jangan pernah meminjamkan smartphone laptopnya kepada pihak lain. Itu juga. Ada banyak ini yang Common Mystic yang kita juga harus hati-hati. Demikian Pak Bowo. Oke, makasih Pak. Ini kalau saya baca saya dengar dari statementnya Pak Siwai dan Pak Noh itu ya, statementnya itu adalah keamanan itu adalah tanggung jawab bersama, cyber security share responsibility. Ya. Ini terus next-nya ke Pak Nuh, langsung saja Pak, ini ada banyak pertanyaan ini dari Andi misalnya ya, implementasi penegakan hukum cyber security di tingkat kewilayahan, di mana penegak hukum memerlukan barang bukti fisik tool yang dimiliki oleh hacker. Apakah
Ini mungkin maksudnya apakah teman-teman polisi di wilayah itu sudah punya kemampuan dan perangkat digital forensik juga, atau harus dilempar ke pusat di puslapfor mungkin ya Pak. Kemudian juga proses audit forensik terhadap cloud. Ya, ini menarik ini ketika PP 71 keluar, itu kan sebenarnya memberi jalan kepada PSE private untuk menaruh datanya di dalam cloud. Ya kan, ini sebenarnya kan PP 71 yang dulu rame kan seperti itu. Tetapi sebenarnya di dalam pasal PP 71 itu menyatakan Anda boleh taruh di cloud, tapi kalau seumpama nanti ada kebutuhan penegakan hukum, Anda harus bisa kasih data itu kepada aparat penegak hukum. Nah, sementara kan kalau seumpama kita lihat di ISO 27035 itu untuk cloud forensik itu belum jelas dinyatakan. Kemudian juga ada cloud forensik. Oke. Terkait dengan audit forensik, bagaimana cara meyakinkan bahwa dokumen yang menjadi barang bukti digital telah dilakukan modifikasi oleh yang bersangkutan sebelum dilakukan forensik. Ini mungkin lebih ke arah ke perlakuan preservasi ya mungkin Pak, nanti bisa dijelaskan juga. Kemudian juga kerjasama antara Cyber Forensik Polri dengan ID CSIRT kaitannya dengan insiden keamanan. Mungkin ada satu kasus yang bisa di-share mengenai yang melibatkan dua institusi tersebut. Monggo Pak Nuh, waktu saya persilahkan. Pertanyaannya banyak banget Pak Bowo. Iya Pak. Kalau sama Mas saya baca yang di Q&A udah ngeri banget Pak. Banyak banget. Begini. Kemampuan cyber atau digital forensik. Jadi Polri sudah mengembangkan, hampir semua Polda itu punya subdirektorat cyber. Jadi kalau Barreskrim di tingkat Mabes itu kita punya direktorat cyber, tindak pidana cyber. Kemudian di tingkat Polda di Direktorat Kriminal Khusus Krimsus itu kita juga punya subdit cyber. Jadi hampir semua Polda sudah punya subdit cyber dengan kemampuannya yang ya beda tipis. Ada yang sudah mahir, ada juga yang sedang-sedang. Kemudian di sisi lapor kita juga punya, selain puslapor di tingkat Mabes, itu juga ada di Polda. Saat ini kita baru ada 8 bitlapor Polda, yang masing-masing di bitlapor itu juga punya kemampuan digital forensik. Jadi memang tidak menjangkau semua wilayah, tidak sampai ke Polres Polsek, sehingga ketika nanti ada kasus, silakan ke Polda terdekat untuk melakukan pelaporan polisi. Andaikan pengen cepat, ditangani sampai ke Mabes, ke Barreskrim, silakan buat laporan di online, secara online. Linknya di patrolicyber.id. Jadi mungkin nanti sama Pak Bowo selaku moderator bisa ditampilkan linknya patrolicyber.id. Di situ teman-teman bisa membuat laporan kasus yang terjadi, yang menimpa, yang nanti akan langsung dihandle sama Cyber Barreskrim. Jadi itu. Jadi memudahkan bagi masyarakat untuk membuat laporan. Kemudian yang tadi sempat disinggung cloud, wah ini asik sekali cloud. Cloud atau cloud Pak Bowo? Cloud forensik. Sejatinya cloud forensik itu, jadi cloud itu ada 3 sebenarnya. Jadi tahun 2008 ketika saya masih ngambil master degree di UK itu awalnya cloud itu dikembangkan di sana itu. Jadi cloud ada 3 jenis, cloud as platform, cloud as an application, sama cloud as storage. Nah, yang berkembang yang paling banyak digunakan di seluruh dunia termasuk di Indonesia itu adalah cloud as storage, mulai dari Dropbox, Google Drive segala macam. Cloud as platform ataupun cloud as an application itu jarang digunakan. Bagaimana kita melakukan kegiatan digital forensik terhadap cloud? Jadi sejatinya memang itu cloud, tapi user yang mengaksesnya kan lewat gadget. User yang mengaksesnya lewat akun. User yang mengaksesnya kan lewat komputer. Jadi user itu nggak langsung terbang ke awan sana gitu,
dia kan lewat bumi. Ibarat kita main layang-layang, layang-layangnya sampai ke awan, tapi kan ada talinya, ada benangnya, ada gulungan benangnya, gitu. Kemudian si pemain layang-layang memegang gulungan benang, ada sidik jarinya. Itu analoginya. Jadi kita tidak bermain layang-layang sambil terbang, enggak, tetap kaki yang pemain layang-layangnya kan menjejak di bumi. Jadi cloud memang itu adanya di sana, di awang-awang, tapi user penggunanya itu mengaksesnya lewat gadget, lewat komputer, lewat sebuah akun. Gitu. Terus bagaimana kita melakukan digital forensik ya? Jangan kita pusing-pusing dengan di awang-awangnya, di awan-awannya, kita akses saja yang ada di akunnya, kita akses saja yang di gadget ataupun di komputernya ataupun yang lewat aplikasinya. Jadi ada banyak jalan menuju Roma gitu. Jadi nggak mesti satu jalan. Jadi memang saat ini cloud forensik sudah mulai berkembang gitu. Bahkan lumayan bagus gitu. Meskipun ada beberapa tantangannya. Kemudian dokumen yang dirubah, kalau nggak salah ya Pak Boy ya. Bagaimana kita bisa tahu dokumen itu dirubah? Asik juga nih. Ini pertanyaan masih menggampang, dokumen yang dirubah. Kalau misalnya secara digital ya, ada namanya timestamp. Timestamp itu ada namanya created date, modified date, access date. Biasanya kita lihat analisis itu adalah created date, modified date. Jika modified date itu lebih mudah dibanding created date, maka itu hasil revisi, hasil modifikasi, hasil editan. Itu secara simpel. Atau kita lihat sisi nilai hash-nya, itu juga bisa. Kalau misalnya kita punya whitelist hash, kemudian kita bandingkan dengan dokumen filenya itu, kemudian terjadi adanya perubahan, ya itu juga hasil tandanya dokumen sudah mengalami perubahan. Kemudian ada juga kita biasa menganalisis metadata. Metadata juga kita biasa gunakan, baik itu nggak hanya file gambar, file video, file audio, tapi juga file PDF. Ada beberapa kasus file PDF illegal transfer banking, itu juga diedit, kita juga bisa melakukan analisis lewat metadatanya. Ada banyak cara gitu untuk melihat, atau kalau misalnya gambar, kita bisa lakukan analisis pixelnya segala macam. Ada banyak cara. Kemudian makanya kalau misalnya itu dokumen itu kaitannya dengan tanda tangan, misalnya tanda tangan. Jadi saat ini kan sudah mulai ada namanya tanda tangan elektronik, tanda tangan digital gitu. Jadi sebenarnya di Indonesia itu namanya tanda tangan elektronik. Kalau misalnya dokumen itu mengalami perubahan, maka kita bisa tahu juga lewat sistem penyedia tanda tangan elektronik tersebut bahwasanya dokumen sudah mengalami perubahan. Itu juga bisa. Pertanyaan selanjutnya, kerjasama Polri dengan SER. Mungkin saya perlu tegaskan di sini dengan IDCRT kali. Jadi kalau dengan IDCRT itu memang kita sering kolaborasi mulai dari belasan tahun yang lalu. Jadi waktu kita masih sama-sama muda, IDCRT masih di bawah Kominfo, dulu itu di salah satu gedung di dekat Monas. Kemudian kita biasa main di sana, kongko, diskusi segala macam, dan di situ juga ada namanya sistem mata, bukan mata najwa gitu, yang ada sistem mata Garuda, ya mata bla bla, itulah yang biasa kita gunakan untuk diskusi. Kemudian saat ini IDCRT sudah di bawah BSSN, Badan Cyber Sandi Negara, kemudian tetap masih kita sering diskusi. Seperti itu Pak Bowo. Oke Pak, ini masih ada pertanyaan lain ini Pak, kaitannya sama ini mungkin karena ada isu yang kemarin data polisi yang masuk ke dark web Pak. Jadi apakah polisi sudah punya sertifikasi ISO 27001 dan telah menerapkan SOC? Kemudian juga kaitannya dengan tim penyidik, bagaimana memastikan independensi seorang penyidik dalam melakukan analisis dalam suatu kasus, kemudian kompetensi apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi penyidik. Ini mungkin penyidik digital ya Pak. Kemudian kaitannya mungkin itu dulu Pak. Karena waktunya juga sudah mepet ini. Kita nggak bisa baca semuanya.
Untuk penyidik, jadi masalah independensi. Kalau masalah independensi itu kan kita ada mekanisme gelar. Jadi di dalam Polri itu kita memiliki mekanisme gelar perkara. Jadi gelar perkara itu atau kita biasa sebut gelar itu berapa kali dilakukan untuk menganalisis, mengevaluasi progres lidik dan sidik itu biasa. Makanya akan kelihatan kalau misalnya penyidikan itu miring ke kanan, miring ke kiri, itu bisa kelihatan di dalam gelar untuk menjaga independensi supaya selalu on the right track. Kemudian kompetensi penyidik, ya pelatihan, ikuti pelatihan. Kalau di polisi itu ada namanya Dikjur, penyidik-penyidik Polri bisa ikut Dikjur cyber, kemudian Dikjur digital forensik, kemudian pelatihan-pelatihan di luar itu termasuk professional certification. Termasuk juga ada kita selenggarakan juga S2 di Korea kerjasama dengan pemerintahan Korea Selatan. Jadi ada beberapa perwira terpilih itu kita sekolahkan ke Korea Selatan. Demikian, Pak Bo. Terima kasih. Mohon maaf sekali ini tidak semua pertanyaan bisa dijawab. Tapi nanti akan kami usahakan menjawab pertanyaan itu dan mengirimkan balik lewat email ya Bu Siska ya. Ini juga saya sedikit share screen tadi Pak Nuh bicara tentang patroli siber. Nah, ini adalah patrolisiber.id ya. Ini dalam 2020 aja laporan polisi yang dibuat oleh masyarakat itu sebanyak ini. Jadi memang luar biasa kondisi saat ini di mana banyak sekali kejahatan cyber yang menimpa masyarakat dan tentu saja ini coba untuk diselesaikan oleh kepolisian, namun kita juga harus paham adanya keterbatasan di situ. Bapak, Ibu, dan adik-adik peserta sekalian, ya saya mohon maaf sekali karena waktu yang sangat terbatas sehingga kita harus mengakhiri sesi tanya jawab ini. Izin Pak Bo, sebelum ditutup saya menyampaikan satu kalimat mutiara, bolehkah? Oh, boleh, silakan Pak. Ya. Ini kalimat mutiara yang saya pernah baca di internet beberapa tahun yang lalu dan saya sepakat dengannya. Kalimatnya seperti ini. Dengan ilmu hidup menjadi lebih mudah, dengan iman hidup menjadi lebih terarah, dengan cinta hidup menjadi lebih berwarna. Wow. Artinya dalam hidup ini kita butuh 3 hal, ilmu, iman, dan cinta. Demikian. Wah, luar biasa. Waduh, kalau semua ini live event langsung tepuk tangan semuanya ini. Luar biasa. Ya, Bapak Ibu dan adik-adik peserta, ya ini Q&A-nya itu sudah mencapai 450 ya. Ada 50 yang dijawab, yang masih open ada 300-an. Kemudian juga masih ada hampir 1.400 partisipan yang masih bertahan sampai jam 3:30 ini. Luar biasa sekali untuk agenda kita hari ini. Ya, saya coba simpulkan ya bahwa masyarakat yang semakin tergantung dengan dunia digital membutuhkan kemampuan untuk melindungi organisasi dan diri sendiri serta kepastian hukum dalam menghadapi kejahatan digital. Tantangan ini harus dijawab oleh forensik digital yang harus terus berkembang mengikuti perkembangan teknologi untuk memberikan kenyamanan masyarakat dalam transaksi dan interaksi di dunia cyber. Nah, ini apakah Pak Herbert ada kata-kata terakhir, Pak, sebelum Bapak menutup acara sebagai kesimpulan juga, Pak? Silakan, Pak Herbert. Ya, thank you, Mas Satrio, Mas Bowo ya. Jadi tadi kita sudah mendengarkan begitu penjelasan dari CY Huang dan juga dari Pak Nu. Saya bisa mengambil banyak kesimpulan yang positif. Rupanya Pak Nu nih, teristimewa Pak Nu ini boleh dibilang salah satu bintang tamu yang selalu dinanti-nantikan ya. Pertanyaan begitu banyak dan penjelasannya luar biasa. Thank you Pak Nu untuk semua bantuannya. Nah, untuk semua peserta, hari ini kita sudah masuk kepada sesi kedua dari Acer Cyber Talk dan di hari ini kita bisa mendengarkan banyak informasi menarik bagaimana apa yang disebut sebagai digital forensik dan juga ada beberapa cara tadi untuk kita menghindari supaya jangan sampai kita kena hack dan lain-lain. Ada
pertanyaan-pertanyaan yang tadi masuk, yang saya lihat berapa ratus tadi pertanyaan tentang cara-caranya dan apa yang efektif dan apa yang kurang efektif. Nah, di dalam hal ini, jikalau Bapak dan Ibu semua peserta masih memerlukan informasi yang lebih lanjut, nanti silakan hubungin Acer dan kami akan sangat senang untuk boleh memberikan informasi yang lebih lanjut kepada Bapak dan Ibu semua. Sebagai kesimpulan, tadi saya ingin mengutip sebuah slide dari Pak Nu yang menceritakan tentang manajemen dari insiden response ya. Jadi dari awal sebelum ada insiden perlu ada apa yang disebut sebagai audit. Ada security audit, ada manajemen audit, kemudian masuk kepada awareness juga. Awareness secara publik ini penting dan awareness dari sisi forensik juga penting. Di tengah-tengah kita berbicara tentang monitoring ya, yang memakai SOC. Setelah itu kalau terjadi attack, posnya seperti apa. Nah, satu juga kata dari tempatnya Pak Nu adalah bahwa cyber security hari ini banyak orang yang menganalogikan bahwa cyber security hanya alat dan teknologi. Jawabannya adalah bukan. Yang sangat penting justru adalah manusianya. Nah, di dalam hal ini, setiap dari kita sebagai pengguna digital sangat penting untuk boleh memiliki cyber security awareness yang baik. Nah, di dalam hal ini, Acer bekerja sama dengan sister company kami, ACSI, Acer Cyber Security Incorporated. Fokus kami justru di situ. Ya, dari yang tadi yang disebut sebagai security audit ini, sampai kepada posnya, including di tengah-tengahnya ini cyber security SOC. Ya, itu yang juga kami lakukan. Jadi saya berharap sesi hari ini bisa memberikan manfaat dan juga pengetahuan yang lebih baik lagi kepada kita semua. Dan kalau nanti ada keperluan informasi yang lebih lanjut mengenai cyber security dari awal yang tadi manajemen audit itu sampai kepada yang post, nah kami siap untuk boleh menjadi rekan Bapak dan Ibu semua mengeksplor dunia baru ini. Terima kasih untuk semua perhatiannya dan selamat sore. Thank you Mas Satrio, saya kembalikan ke Mas Satrio. Ya, terima kasih Bapak Pak Herbert ya. Mungkin ini sudah waktunya kita istirahat, menyelesaikan acara hari ini ya. Demikian diskusi kita hari ini. Saya Satrio Wibowo mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pemateri atas sharing dan jawaban-jawaban pertanyaannya. Thank you for Pak Siwai Huang ya, for the presentation and the answer Pak. Ya, waktu dan ini bukan waktu dan tempat ya, adanya cuma waktu saja karena tempatnya tempat masing-masing. Waktu saya kembalikan kepada MC Bu Francisca Maya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Satrio, terima kasih banyak atas 2 jam yang sangat berharga karena kita jadi belajar banyak, terus terang saja. Juga terima kasih kepada semua pembicara di Acer Cyber Talk hari ini, kepada Bapak Nuh, terima kasih atas waktunya diluangkan, sebegitu sibuknya Bapak, tapi Bapak tetap luangkan. Luar biasa. Luar biasa nyari Pak Nuh. Luar biasa. Saya kirim itu satu pantun loh, Bu. Oh, itu ada pantunnya Pak Nuh tuh, Bu. Oh, boleh Pak Nuh. Apa tuh? Moga dibaca Pak Nuh. Ya. Buah favorit adalah buah kurma, dimakan dengan tisu yang terlipat. Kita semua adalah tim yang sama, selesaikan cyber insiden dengan cepat. Wah, luar biasa. Luar biasa. Jadi tepuk tangan ya, mewakili peserta dan semua orang yang pengen tepuk tangan pastinya. Iya. Oke, and also thank you Bapak Siwai Huang dari Taiwan. You are also very busy person and you just make this time, and I think we can learn a lot from your side as well. Thank you Pak Siwai Huang. Dan juga terima kasih kepada Pak Herbert atas supportnya supaya acara ini juga bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Sebelum saya berpamitan, akan muncul di polling, akan muncul sebuah polling di layar komputer Anda. Mohon kesediaannya untuk kita bisa mengisi polling tersebut bersama supaya akan menjadi improvement ke depannya dan memberikan topik-topik yang lebih baik di masa yang akan datang.
Oke, terima kasih atas kesediaan waktu untuk mengisi polling dari Acer Cybertalk ini. Acer seperti janjinya kita di awal, kita akan memberikan eksklusif merchandise kepada 20 peserta pertama yang sudah melakukan registrasi jauh-jauh hari. Nama peserta akan segera tampil di layar komputer Anda atau di handphone Anda, dan kami akan hubungi melalui email, kemudian untuk proses pengiriman hadiahnya akan kami informasikan juga lewat email. Mari panitia, silakan. Oke, nanti kita akan hubungi juga lewat email, karena email dan nomor teleponnya pun lengkap. Jadi untuk mendapatkan materi presentasi, yang pastinya ini adalah juga salah satu yang ditunggu-tunggu karena kita banyak sekali belajar dari sana, nanti akan silakan dengan men-scan saja barcode yang tampil di layar Anda, kemudian materi presentasi semua dapat diunduh di link yang kami sediakan di bit.ly/materi cyber security webinar. Dan juga bila ada kepentingan untuk menghubungi Acer, di email daripada webinar hari ini, juga ada alamat email daripada Acer. Saya bisa bacakan ain.commercial@acer.com. Silakan ain.commercial@acer.com. Commercial English ya. ain.commercial dalam bahasa Inggris @acer.com. Oke, baik. Sebelum menutup acara, saya juga akan menginformasikan bahwa Acer Cybertalk akan hadir kembali hari Kamis minggu depan, tanggal 30 Juli 2020, di waktu yang sama, jam 13.30 sampai dengan 15.30 seperti hari ini. Topik yang akan kami usung minggu depan adalah The New Normal OT for Multi-Sector. Jadi, semakin dalam lagi, semakin banyak lagi yang akan kita belajar untuk serial webinar Acer ini. Akan hadir Bapak Dr. Fetri Miftah, Direktur Professional Service dari PT Synexis International, yang juga merupakan anggota dari Indonesia Cyber Security Forum, dan juga akan ada Bapak Chris Ko, Chief Security Officer dari Acer Cyber Security Inc. Jadi tunggu saja minggu depan informasinya. Informasi detail bisa dilihat juga di sosial media Acer, di Acer Indonesia, di Instagram, dan sebagainya. Akhir kata, saya Francisca Maya, selaku MC dari acara Acer Cybertalk kali ini, berharap para peserta webinar dapat mengambil manfaat dari acara hari ini. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Stay safe dan selalu semangat. Terima kasih. Terima kasih.